Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus diangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Markus yang telah kita dengarkan tadi semacam menampilkan suatu fenomena yang pernah terjadi, secara khusus fenomena penampakan yang pernah dialami oleh orang-orang terdekat Yesus, para murid, dan juga perempuan-perempuan, secara khusus Maria Magdalena. Pada bagian pertama tadi, penginjil Markus ini menegaskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya ketika mereka sedang berjalan keluar kota, yang kita sebut sebagai penampakan yang terjadi di jalan Emmaus. Jadi informasi yang disampaikan oleh penginjil Lukas ini hendak menegaskan kepada kita sebagai pendengar bahwa Tuhan itu memang sungguh-sungguh sudah telah bangkit dan telah menampakkan dirinya kepada para muridnya. Teman-teman yang terkasih, tetapi dikatakan tadi oleh penginjil Markus ini, ketika para murid itu menyampaikan apa yang mereka alami, yaitu mengalami penampakan Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Tetapi kemudian karena ketidakpercayaan mereka itu, Yesus menampilkan diri kepada ke-11 murid itu, atau menampilkan diri ketika murid-muridnya itu berkumpul dalam suatu ruangan dan dikatakan tadi mereka sedang makan. Itulah penampakan setelah kedua penampakan sebelum terjadi. Nah, di dalam peristiwa penampakan ini, yang ketiga ini, Yesus secara tidak langsung di situ memberikan sebuah pesan bahwa murid-muridnya itu harus percaya bahwa dia sudah mengalami kebangkitan. Dan penampakan ketiga ini memberikan penegasan bahwa saya sudah sungguh-sungguh bangkit dan inilah saya. Nah, ketika para murid itu melihat Yesus itu menampakkan diri di depan mereka, mereka pun pelan-pelan mulai membuka hati imannya, mulai percaya lagi kepada Yesus, mulai lagi mengingat-ingat setiap pernyataan yang pernah dikatakannya, teristimewa tentang kebangkitannya setelah dia mengalami penderitaan dan mati dan berada selama 3 hari di dalam kubur. Nah, disitulah tentunya iman para rasul sudah mulai tumbuh, sudah mulai melihat dalam diri Yesus itu bahwa dia itu sungguh-sungguh Tuhan dan Mesias yang datang menyelamatkan manusia. Dan yang menarik teman-teman yang terkasih, diinformasikan oleh penginjil Markus ini bahwa pada penampakan yang
ketiga ini dikatakan tadi, Yesus setelah dia memberi salam kepada para murid itu, mengutusnya, atau Yesus mengutus mereka dengan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, disinilah kemudian Yesus memberikan sebuah semacam sebuah solusi akhir ya, dari setiap, atau solusi akhir dari, bukan solusi ya, tetapi semacam, bagi Yesus itu para murid itu sudah pas atau sudah waktunya untuk bergerak keluar memberitakan Injil yang pernah diwartakan oleh Yesus, atau memberitakan tentang Yesus yang bangkit itu kepada seluruh bangsa. Dan tentu dikatakan tadi di Injil yang lain, mulai dari Yerusalem pergi ke seluruh bangsa yang ada. Nah, di sini teman-teman yang terkasih, penampakan itu ya memberikan peneguhan, atau tujuan penampakan itu memberikan peneguhan kepada para rasul iman mereka akan Yesus yang bangkit. Nah, dan dalam peristiwa atau di dalam para rasul itu menjalankan tugas perutusannya, pewartaan mereka yang pertama-tama itu kemudian adalah kebangkitan Yesus. Nah, dari mana atau apa kekuatannya itu? Dari penampakan-penampakan yang mereka sudah alami, bahwa Yesus itu sudah sungguh-sungguh bangkit, dan mereka mewartakan Yesus yang bangkit itu memberikan pendengarnya itu ya suatu kepastian iman bahwa memang Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, dan mereka itu adalah saksinya. Nah, tentu teman-teman yang terkasih, di dalam peristiwa itu, peristiwa para rasul mewartakan kebangkitan Yesus, memang begitu banyak tantangan yang dihadapi, apalagi berhadapan dengan orang-orang Yahudi ya pada waktu itu yang memang sungguh-sungguh membenci Yesus. Mereka tetap mengelabui, para rasul mengelabui pemberitaan para rasul tentang kebangkitan ya. Tetapi mereka tidak menyerah, karena itu tadi mereka sungguh yakin bahwa Yesus itu sudah mengalami kebangkitan. Dan itu semua tidak terlepas dari apa yang kita sebut ini penampakan yang dialami oleh para rasul. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa penampakan itu menjadi kekuatan bagi para rasul ya, untuk masuk lebih dalam ke kedalaman diri mereka akan Tuhan yang sudah sungguh bangkit, dan juga masuk ke dalam pola pikir atau masuk ke dalam logika mereka, kembali ke belakang mengingat-ingat setiap pernyataan yang disampaikan oleh Yesus teristimewa tentang kebangkitannya. Itulah kekuatan mereka sehingga mereka kemudian berani mewartakan kebangkitan itu. Dan kita semua teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita juga diutus untuk mewartakan Tuhan yang bangkit. Mungkin kita tidak mewartakan dia ya secara langsung bahwa Tuhan itu sudah bangkit, sebab kita sudah tahu semua, sudah mengimani itu. Tetapi mungkin dalam kebangkitan ini, kebangkitan diri kita dari suatu pola hidup yang lama kepada suatu pola hidup yang baru, hidup di dalam Tuhan, di mana kita diajak untuk mencintai kebenaran, mencintai apa yang menjadi kehendak Allah, mengasihi sesama, bertindak adil, bertindak jujur, bertanggung jawab, setia dalam iman, yang semuanya itu merupakan gambaran diri kita yang baru, yang tentunya nanti akan memberi makna atas keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan, di mana kita bisa masuk ke dalamnya. Sebab tanpa tindakan subjektif kita, tindakan kebaikan kita yang dilandasi oleh kehendak Allah, kita tidak akan masuk ke dalam keselamatan objektif yang disediakan oleh Tuhan itu. Hanya dengan perbuatan baik kita, mengasihi sesama, bertindak adil, bertindak jujur, setia dan bertanggung jawab di dalam tugas-tugas kita, itulah yang kemudian memungkinkan kita masuk di dalam keselamatan yang disediakan oleh Tuhan melalui salibnya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis, kita percaya sungguh akan Tuhan yang menyediakan keselamatan ini untuk kita. Dan kita perlu bangkit dari pola hidup yang lama kepada hidup yang baru, agar kita sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Tuhan itu, masuk ke dalam keselamatan yang telah disediakan olehnya. Tuhan sendiri mengatakan bahwa kalau kamu mengasihi Allah, kasihi juga sesamamu. Yakobus menegaskan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan demikian iman kita harus sejalan dengan
perbuatan kita. Semoga.